Bau adonan ragi dan pandan adalah bau penghidupanku. Bau itu menempel di dinding, di gorden, dan di setiap helai pakaianku. Aku, Arini, bangga dengan bau itu. Bau itu adalah bukti bahwa aku tidak mati meski nasib mencoba membunuhku berkali-kali. Bau itu pula yang membangun rumah ini. Setiap bata, setiap ubin keramik, adalah tetesan keringatku yang jatuh pukul 3 pagi saat aku mendorong gerobak ke pasar, menjual kue basah yang kubuat semalaman. Rumah ini adalah istanaku, benteng yang kubangun dari nol, murni dari tabunganku. Suamiku, Dimas, saat itu hanya seorang staf administrasi biasa. Gajinya nyaris tak cukup untuk membeli rokok dan bensin. Tapi aku tak peduli. Aku mencintainya. Dan yang terpenting, aku memberinya seorang putra, Bima, yang kini berusia 5 tahun. Kehidupan kami sederhana namun damai, sampai suatu sore, Risa, adik kandungku, datang dengan koper butut dan mata yang dibuat sembab. Mbak Arini, rengeknya, memelukku erat di teras rumah yang baru saja selesai kupel. Aku dapat kerja di pabrik garmen dekat sini. Tapi aku belum gajian, nggak bisa sewa kos. Boleh Risa numpang di sini dulu? Sebulan aja, Mbak. Nanti kalau sudah gajian, Risa cari kos. Aku menatap wajahnya. Wajah yang sama dengan ibuku. Bagaimana mungkin aku menolak? Ya sudah, pakai saja kamar tamu di sebelah dapur. Sempit, tidak apa-apa, ya? Enggak apa-apa, Mbak. Makasih banyak, serunya. Air mata yang tadi menggenang kini kering seketika, berganti senyum cerah yang memuakkan, sesuatu yang baru kusadari sekarang. Dimas menyambut Risa dengan baik. Anggap saja rumah sendiri, Riz, katanya malam itu di meja makan. Iya, Mas Dimas. Makasih, ya, jawab Risa sambil menunduk malu. Aku tersenyum melihatnya. Saat itu, aku masih berpikir duniaku sempurna. Suami yang baik, anak yang lucu, dan kini aku bisa membantu adikku. Minggu pertama, Risa adalah tamu yang sempurna. Dia membantu menyapu, mencuci piring, bahkan sesekali membantuku mengaduk adonan bolu kukus. Minggu kedua, segalanya mulai berubah. Kebetulan, di saat yang hampir bersamaan, keberuntungan menimpa Dimas. Aku bertemu Rian di sebuah reuni SMA. Rian, teman sebangkuku yang dulu culun, kini menjadi direktur utama di sebuah perusahaan multinasional. Kami bertukar cerita, dan aku menceritakan tentang Dimas. Suamimu lulusan apa, Rin? Tanya Rian. Manajemen, S1. Tapi ya gitu, rezekinya masih seret, kataku jujur. Rian tertawa. Bawa dia ke kantorku besok. Ada posisi manajer logistik yang kosong. Aku jamin. Aku hampir melompat kegirangan. Malam itu, aku memeluk Dimas erat. Mas, kamu bakal jadi manajer. Temanku Rian yang bantu. Dimas, tentu saja, senang bukan kepalang. Singkat cerita, dia diterima. Gaji pertamanya 3 kali lipat dari gajiku menjual kue selama sebulan. Kehidupan kami berubah. Dimas mulai membeli kemeja mahal, parfum wangi, dan sebuah jam tangan berkilau yang selalu ia pamerkan. Aku tak masalah. Aku turut bahagia. Aku terus bangun pukul 3 pagi, tanganku tetap berbau ragi, dan punggungku tetap pegal mendorong gerobak. Aku pikir, ini adalah harmoni. Tapi aku salah. Aku terlalu sibuk dengan kue-kueku. Aku terlalu lelah untuk melihat. Aku lupa bahwa di rumahku, di rumah yang kubangun dengan keringatku, ada 2 manusia yang punya terlalu banyak waktu luang. Aku berangkat ke pasar sebelum subuh. Bima masih tertidur lelap. Risa dan Dimas, kukira, juga masih tidur di kamar mereka masing-masing. Perubahan pertama yang kurasakan adalah aroma. Suatu siang, saat aku pulang dalam keadaan basah kuyup oleh keringat, aku mencium bau parfum yang asing. Bukan bau pandan atau ragi. Bukan juga bau parfum Dimas yang maskulin. Ini bau melati yang manis dan mahal. Bau itu ada di kamarku. Di kamar tidur utamaku. Risa, kamu pakai kamarku, ya? Tanyaku saat makan siang. Risa, yang sedang menyendokkan nasi untuk Dimas, sedikit terkejut. Enggak, Mbak. Tadi Mas Dimas minta tolong Risa setrika kemejanya, katanya biar rapi buat meeting.
Tadi Risa setrika di kamar Mbak, soalnya colokannya lebih dekat. Maaf ya, Mbak, Risa pinjam sedikit parfum Mbak yang di meja rias. Aku mengerutkan dahi. Sejak kapan aku punya parfum melati? Bukan parfumku. Parfummu, kan? Oh, itu? Hehe, iya, Mbak. Dikasih teman. Dimas menimpali dengan cepat, kamu ini, Rin. Kayak sama siapa aja. Risa kan adik kamu. Wajar dong dia bantu setrika. Udah, Mas lapar. Aku diam. Hatiku resah, tapi logikaku menepisnya. Mereka adik dan kakak ipar. Wajar. Tapi kejadian itu terulang. Aku mulai pulang lebih awal dari pasar, berharap bisa memberi kejutan. Tapi akulah yang terkejut. Aku menemukan mereka berdua, Dimas dan Risa, tertawa di ruang tamu. Risa memakai kaos oblong tipis yang kuyakini milik Dimas, rambutnya basah acak-acakan. Dimas hanya memakai celana pendek, duduk di sofa, sementara Risa memijat pundaknya. Mereka terlihat begitu intim, begitu nyaman. Loh, Mbak? Kot sudah pulang? Risa buru-buru menarik tangannya dari bahu Dimas. Tumben, jam segini. Kuenya habis, kataku dingin, meletakkan keranjang kosong di lantai. Kalian ngapain? Ini, Rin. Dimas meregangkan badan, sama sekali tak merasa bersalah. Badan Mas pegal semua. Mas minta tolong Risa pijitin. Kamu kan kalau pulang bau pasar, Mas enggak suka? Nanti bau keringatmu nempel. Hatiku sakit. Bau keringat ini yang bangun rumah ini, Mas, desisku. Mulai, deh. Kamu mulai ungkit-ungkit soal rumah. Dimas bangkit dan masuk ke kamar, membanting pintu. Risa menatapku dengan tatapan bersalah yang palsu. Mbak, maafin Mas Dimas. Dia lagi stres di kantor. Dan maafin Risa soal tadi. Mas Dimas yang minta? Aku menatapnya. Adikku, yang tidur di bawah atapku, makan dari hasil jerih payahku, kini memijat suamiku dengan pakaian seperti itu saat aku tak ada. Kamu katanya kerja di pabrik garmen? Tanyaku, nadaku setajam silet. Risa gelagapan. Iya, Mbak. Pabrik mana? Sejak kamu di sini, aku lihat kamu di rumah terus tiap siang. Itu? Risa masuk shift malam, Mbak. Malam itu, aku tidak bisa tidur. Aku memeriksa kamar tamu. Kosong. Rapi. Seolah tak pernah dipakai. Aku berjalan ke kamar Bima, mencium kening anakku. Lalu aku berdiri di depan kamarku sendiri. Dari dalam, aku mendengar suara tawa tertahan. Suara Risa. Saha, Mas, nanti Mbak Arini dengar? Dia tidur. Capek dia habis kuli di pasar, suara Dimas terdengar mengejek. Duniaku runtuh. Bukan, duniaku tidak runtuh. Duniaku diledakkan dari dalam oleh dua orang yang paling kupercaya. Mereka melakukannya di ranjangku, di istanaku, sementara aku membanting tulang di luar sana. Aku tidak mendobrak pintu. Aku tidak berteriak. Aku kembali ke dapur. Tanganku gemetar hebat. Bukan karena sedih. Bukan karena syok. Tapi karena amarah. Aku mengambil adonan di baskom besar. Dengan kekuatan yang tidak kuketahui kumiliki, aku membanting adonan itu ke meja marmer. Lagi, dan lagi. Kalian salah memilih musuh, desisku dalam hati. Kalian pikir aku ini apa? Wanita lemah yang hanya bisa menangis? Aku menatap pisau daging yang tergantung di dinding. Tidak. Itu terlalu mudah. Kalian sukses karena aku. Dimas, kamu dapat pekerjaan itu karena Rian temanku. Dan aku, Arini, akan jadi orang yang mengambil semuanya kembali. Pagi harinya, saat aku bersiap ke pasar, mereka berdua keluar dari kamar dengan wajah bantal yang kelelahan. Mereka terkejut melihatku sudah rapi. Mbak Kot belum berangkat? Tanya Risa gugup. Aku tersenyum. Senyum termanis yang pernah kuberikan. Enggak, Riz. Mbak cuma mau bilang, bulan depan kan kamu sudah gajian. Jangan lupa cari kos, ya. Mbak butuh kamar tamu itu untuk simpan stok tepung. Wajah Dimas dan Risa pucat pasi. Mereka tahu, aku tahu. Permainan baru saja dimulai. Dan aku tidak akan berhenti sampai mereka hancur sehancur-hancurnya.
Keesokan paginya, setelah aku mengucapkan kata-kata itu, kata-kata yang mengusir Risa, atmosfer di rumahku berubah. Udara yang biasanya beraroma pandan dan santan, kini terasa pekat dan berbau amisnya kebohongan. Risa mengemasi barang-barangnya dalam keheningan yang dipaksakan. Dia mencoba memancing simpatiku, sengaja menjatuhkan beberapa barang, terisak pelan, dan sesekali melirik ke arahku, berharap aku akan luluh dan berkata, "Sudahlah, Riz. Lupakan." Aku tidak memberinya kepuasan itu. Aku duduk di meja makan, menghitung tumpukan uang kertas lecek hasil penjualanku pagi itu, memisahkannya antara modal dan untung. Setiap lembar uang yang kususun adalah penegasan bahwa aku tidak butuh siapapun. "Mbak?" Risa minta maaf, lirihnya, koper bututnya sudah berdiri di dekat pintu. Aku berhenti menghitung, tapi tidak menatapnya. "Kosmu di mana?" tanyaku dingin. Di dekat pabrik." "Agak jauh." "Bagus. "Jadi kamu bisa fokus kerja?" kataku. Tepat saat itu, Dimas turun dari kamar. Wajahnya kusut, rambutnya acak-acakan. Dia mengenakan kemeja mahal yang kubelikan dari bonusku 2 bulan lalu, yang kini kancingnya terbuka, memperlihatkan dada. Dia menatap koper Risa, lalu menatapku dengan amarah yang tak tersembunyi. "Kamu benar-benar mengusirnya, Rin?" hardik Dimas. Suaranya berat, seolah akulah penjahatnya. Aku akhirnya mengangkat wajah. Aku menatapnya. Pria yang kucintai, pria yang tidur dengan adikku di ranjangku. Dia numpang. Waktu numpangnya sudah habis. Tega kamu. Dia itu adikmu sendiri. Dia cuma pijitin Mas, salah? Aku tertawa. Tawa kering yang keluar dari tenggorokan yang tercekat. Mijitin? Apa istilah, mijit, sekarang mencakup tidur di ranjangku sampai pagi. Wajah Dimas dan Risa pucat seketika. Pucat pasi seperti adonan biang yang lupa diberi ragi. Mereka terkejut. Mereka tidak menyangka aku tahu sedetail itu. "Kamu?" Dimas tergagap. "Aku tahu, Mas. Aku dengar semuanya." "Tawa kalian. Bisikan kalian. Kalian pikir aku bodoh?" Aku berdiri, menghampirinya. Bau ragiku yang tajam kontras dengan bau parfum melati Risa yang samar-samar masih menempel di tubuh Dimas. "Kamu lebih rendah dari binatang, Dimas. Kamu pakai rumah yang kubangun dengan keringatku untuk berzina dengan adikku sendiri." Plak, tangannya melayang. Pipi kiriku panas seketika. Itu adalah pertama kalinya dia memukulku. Dan itu adalah kesalahan terbesarnya. Bima, anakku, yang entah sejak kapan terbangun, berdiri di ambang pintu kamarnya. Dia tidak menangis. Matanya hanya menatap ngeri. Amarahku yang sedingin es tadi malam, kini meledak menjadi lahar panas. Tapi aku tidak balas menjambak atau berteriak. Aku hanya menatapnya, lalu menatap Risa yang gemetar di sudut. "Pergi," desisku, menunjuk ke pintu. "Arini, Mas bisa jela?" "Pergi." "Kau juga?" Aku berteriak pada Risa. "Ambil barangmu, dan bawa serta parasit jantan ini. Jangan pernah injak rumahku lagi." "Ini rumah Mas juga?" seru Dimas, mencoba mengembalikan wibawanya. "Rumahmu? Coba cek sertifikatnya, Mas. Atas nama siapa?" "Arini Puspita." "Uang siapa?" "Uangku. Kamu cuma numpang di sini." "Sama seperti dia." Dimas terdiam. Rahangnya mengeras. Dia tahu aku benar. Risa, melihat situasi semakin panas, segera menarik kopernya dan lari keluar pintu. Dimas menatapku dengan kebencian yang murni. Dia mengambil dompet dan kunci mobilnya di atas meja. Oke, Rin. Kamu yang minta ini," katanya. "Jangan cari Mas lagi. Jangan minta uang sepeser pun." Aku tidak akan minta. "Sekarang, keluar." Dimas pergi. Dia membanting pintu begitu keras hingga bingkai foto pernikahan kami yang tergantung di dinding jatuh dan pecah berkeping-keping. Aku menatap pecahan kaca itu. Bima berlari memeluk kakiku. Aku membelai rambutnya. "Nggak apa-apa, sayang. Ibu di sini." Rumah itu akhirnya kembali menjadi milikku. Tapi hatiku hancur berkeping-keping, sama seperti bingkai foto itu. 2 minggu pertama adalah neraka. Dimas benar-benar menghilang.
Dia tidak pulang. Teleponku tidak diangkat. Pesan WhatsAppku hanya centang 1. Dia memblokirku. Dan benar, dia tidak memberiku uang sepeser pun. Tanggung jawabnya sebagai suami dan ayah lenyap begitu saja, ditelan oleh jabatan baru dan kekasih barunya. Dia pikir aku akan mati. Dia pikir aku akan merangkak, memohon ampun, dan memintanya kembali. Dia salah. 2 minggu itu, aku tidak hanya membuat kue. Aku merencanakan kebangkitanku. Aku tahu, mengandalkan pasar tradisional saja tidak cukup. Aku harus lebih besar. Aku meminjam laptop tua milik Bima yang biasa dipakai sekolah daring. Aku membuat akun Instagram, Dapur Arini, spesialis kue basah premium. Aku mulai memotret kue-kueku dengan lebih baik. Aku menatanya di atas piring keramik peninggalan ibuku, dengan latar belakang taplak meja yang bersih. Aku menulis caption yang menggugah selera. Awalnya sepi, tapi aku pantang menyerah. Aku terus memposting. Subuh di pasar, siang aku mengurus pesanan daring. Aku menyewa satu pemuda di lingkungan rumahku untuk menjadi kurir. Bisnisku mulai merangkak. Dari 5 pesanan sehari, menjadi 15. Lalu 30. Aku mulai menerima pesanan untuk arisan, rapat kantor, dan syukuran. Aku banting tulang. Tidurku hanya 3 jam sehari. Tanganku kasar dan kapalan karena terus mengaduk adonan dan memarut kelapa. Tapi aku tidak peduli. Setiap rupiah yang kudapat adalah paku yang kutancapkan di atas peti mati harga diri Dimas. Sementara itu, aku mulai mengumpulkan bukti. Aku butuh kepastian. Kemana perginya Dimas dan Risa? Aku mengira Risa kembali ke desa, seperti yang dia bilang. Tapi hatiku berkata lain. Suatu sore, setelah selesai mengirim semua pesanan, aku merasakan dorongan kuat. Aku ingat nama perusahaan tempat Rian bekerja, tempat Dimas kini menjadi manajer. Aku mengendarai motor metikku ke sana. Gedung perkantoran mewah di pusat kota. Aku memarkir motorku di seberang jalan, di depan sebuah warung kopi. Aku duduk di sana, memesan es teh, dan menunggu. Pukul 5 sore. Jam pulang kantor. Satu persatu karyawan keluar, dan di sana dia. Dimas. Dia tampak berbeda. Jauh lebih rapi. Setelan jasnya pas di badan, sepatunya mengkilat, dan rambutnya disisir klimis. Dia tidak lagi terlihat seperti suamiku. Dia terlihat seperti orang asing yang sombong. Aku menahan napas, bersiap untuk melihat Risa. Tapi yang keluar bersamanya bukan Risa. Yang keluar adalah Rian. Teman SM aku. Bos Dimas. Mereka tertawa bersama, menepuk pundak satu sama lain. Terlihat akrab. Hatiku mencelos. Rian, orang yang memberinya pekerjaan, kini berteman baik dengannya. Ini akan lebih sulit dari yang kukira. Rian masuk ke mobil sedan mewahnya. Dimas masuk ke mobil SUV hitam, mobil perusahaan yang baru kudengar ceritanya dari gosip tetangga. Aku menyalakan motorku. Aku harus tahu. Aku membuntutinya. Jaga jarak. Jantungku berdebar kencang. Aku merasa seperti mata-mata di film murahan. Dia tidak menuju ke arah rumah kami. Dia juga tidak menuju ke stasiun atau bandara. Dia menuju ke sebuah komplek perumahan baru di pinggir kota. Komplek klaster yang bagus, yang sering kulihat iklannya di pinggir jalan. Dia berhenti di depan sebuah rumah tipe 45 yang mungil tapi baru. Gerbangnya terbuka. Dan dari pintu rumah itu, keluarlah Risa. Bukan Risa yang kumuh dengan koper butut. Ini adalah Risa yang baru. Rambutnya dicat brunette, dia memakai daster satin yang seksi, dan perutnya sedikit buncit. Ya Tuhan! Risa menyambut Dimas dengan ciuman di pipi. Mereka masuk ke dalam rumah bersama-sama, mesra, seperti pasangan suami istri yang sah. Aku mematikan mesin motorku di kejauhan. Tanganku gemetar hebat di atas stang. Bukan, kumpul kebo. Ini lebih dari itu. Mereka membangun rumah tangga baru. Di atas penderitaanku dan Bima. Dimas, dengan gaji tingginya, gaji yang kudapatkan untuknya, memberikan adikku sebuah rumah. Dan dari cara Risa memegang perutnya, aku tahu ini bukan sekadar perselingkuhan. Mereka sedang menciptakan bukti cinta mereka. Aku duduk di motor itu entah berapa lama. Air mataku akhirnya jatuh.
Bukan tangisan kesedihan. Ini tangisan amarah yang membara. Mereka pikir mereka sudah menang. Mereka pikir mereka bisa memulai hidup baru yang bahagia. Aku menyeka air mataku dengan punggung tanganku yang berbau jahe dan gula merah. Nikmati selagi bisa, Dimas. Nikmati rumah barumu, istri sirimu, dan calon anak haramu, desisku dalam kegelapan. Kamu mendapatkan semua itu karena aku. Dan aku akan mengambilnya kembali. Semuanya. Sampai ke akar-akarnya. Aku menyalakan motorku dan pulang. Aku tidak lagi pulang sebagai istri yang patah hati. Aku pulang sebagai janda dalam status dan sebagai pejuang yang siap berperang. Malam itu, aku membuka laptopku lagi. Aku tidak hanya mencari resep kue baru. Aku mencari nama pengacara terbaik di kota ini. 6 bulan. Dalam 6 bulan, bau ragi di rumahku tidak lagi sama. Dulu, itu adalah bau perjuangan soliter. Kini, itu adalah bau industri. Rumahku tidak lagi cukup. Aku menyewa ruko kecil di seberang jalan, mengubahnya menjadi dapur profesional. 3 oven dek besar berderu siang dan malam. Aku merekrut 4 wanita dari kampungku, janda-janda tangguh yang sama laparnya denganku, untuk membantuku mengaduk, mencetak, dan mengemas. Dapur Arini bukan lagi sekadar akun Instagram. Itu adalah CV, mitra usaha, UMKM terdaftar. Aku tidak lagi mendorong gerobak ke pasar. Pukul 3 pagi, aku kini membalas email dan memeriksa laporan stok. Aku belajar akuntansi dasar dari YouTube. Aku belajar manajemen dari buku-buku bekas. Tanganku masih kapalan, tapi otakku jauh lebih tajam. Bima, anakku, adalah bahan bakarku. Setiap kali aku merasa lelah, aku akan melihatnya tertidur, dan amarahku kembali menyala. Amarah itu berkobar paling hebat suatu malam. Bima demam tinggi, mencapai 40 derajat. Dia mengigau, memanggil, "Bapak, Bapak." Dengan tangan gemetar, aku membuka blokir nomor Dimas. Aku meneleponnya. Berkali-kali. Panggilan kelima, akhirnya diangkat. Bukan suara Dimas. "Halo?" Suara itu suara Risa. Terdengar malas dan serak, seolah terganggu dari tidurnya. "Mana Dimas?" desisku, menahan tangis dan amarah di depan Bima yang menggigil. "Mas Dimas lagi tidur." "Cepet." "Ada apa, Mbak?" Nadanya, Tuhan, nadanya begitu sombong. Dia memanggilku, Mbak, tapi itu adalah sebuah ejekan. "Anaknya sakit." Bima demam tinggi. Terdengar suara gemerisik. Lalu suara Dimas yang mengantuk. "Apa sih, Rin? Malam-malam?" "Mas, Bima demam tinggi. Dia panggil kamu." Hening sejenak. Lalu aku mendengar Dimas berkata, "Ya terus? Bawa ke dokter, lah. Kamu kan sekarang bos kue. Punya uang, kan? Jangan ganggu saya. Saya besok ada meeting pagi." TUT. Telepon ditutup. Aku menatap layar ponselku. Dingin. Sesuatu di dalam diriku yang rapuh, bagian kecil yang mungkin masih berharap dia akan kembali, kini mati dan membeku. Aku memeluk Bima, membawanya ke rumah sakit sendirian malam itu. Dan di koridor rumah sakit yang berbau antiseptik, di bawah lampu neon yang dingin, aku bersumpah. Mereka tidak hanya akan hancur. Mereka akan melata. Minggu berikutnya, aku menemui pengacara yang kucari. Seorang wanita parubaya yang tegas bernama Bu Shanti. "Perceraian mudah, Bu Arini," katanya setelah mendengar ceritaku. "Tapi Anda ingin dia hancur." "Itu beda. Saya mau hak asuh Bima jatuh penuh ke saya. Saya mau dia tetap bertanggung jawab atas nafkah anak, meski dia tidak punya apa-apa lagi. Saya mau dia merasakan bagaimana rasanya diabaikan." "Baik. Kita bisa tuntut dia atas penelantaran anak dan KDRT." "Tamparan itu adalah KDRT," kata Bu Shanti. "Tapi untuk perselingkuhan, apalagi nikah siri, kita butuh bukti kuat. Sangat kuat." "Mereka tinggal serumah. Saya tahu alamatnya." "Tidak cukup. Bisa dibilang adiknya numpang. Kita butuh bukti visual mereka bertindak sebagai suami istri." "Atau bukti pernikahan itu." "Saya tidak bisa melakukannya sendiri," aku mengakui.
Bu Shanti tersenyum tipis. Tentu saja tidak. Untuk itu, ada profesional. Dia memberiku kartu nama seorang penyelidik swasta. Biayanya mahal. 1 bulan penuh keuntungan bersih, dapur Arini. Aku tidak ragu sedetik pun. Saya ambil. 2 minggu kemudian, sebuah amplop coklat tebal mendarat di meja kerjaku. Aku membukanya dengan tangan gemetar. Di dalamnya ada flash disk dan setumpuk foto. Foto-foto itu, foto Dimas dan Risa. Bukan foto mesra di mall atau restoran. Jauh lebih buruk. Itu adalah foto-foto dari sebuah upacara sederhana di sebuah rumah di pedesaan. Risa, mengenakan kebaya putih sederhana. Dimas, memakai peci. Ada seorang penghulu dan 2 saksi. Risa, yang perutnya kini jelas-jelas membesar, mencium tangan Dimas. Mereka benar-benar melakukannya. Mereka menikah siri di belakangku. Gemetarku berhenti, tergantikan oleh ketenangan yang menakutkan. Inilah peluruku. Inilah bukti yang mengkonfirmasi judul ceritaku. Dia menikah siri dengan adikku sendiri. Sudah punya buktinya, Bu Arini? Tanya Bu Shanti di telepon. Sudah. Sangat jelas, kataku. Bagus, kita masukkan gugatan. Tapi apa? Bukti ini akan menghancurkan pernikahan Anda. Tapi belum tentu menghancurkan karirnya. Perusahaan modern jarang peduli urusan pribadi selama kinerjanya bagus. Saya tahu, potongku. Urusan karirnya, itu bagian saya. Aku sudah memikirkannya selama berbulan-bulan. Rian adalah kunci gerbangnya. Dimas ada di posisinya karena Rian. Rian juga yang bisa menendangnya keluar. Tapi aku tidak bisa datang menangis padanya. Aku tidak bisa datang sebagai istri yang tersakiti. Pria seperti Rian, pria yang kini sukses, tidak punya waktu untuk drama. Mereka menghargai kekuatan, bukan kelemahan. Aku harus datang sebagai Arini yang lain. Aku membuka laptopku. Aku mengetik sebuah proposal. Kop surat, dapur Arini, yang kudesain sendiri. Aku melampirkan daftar menu premiumku, lapis legit, bolu gulung keju, risoles ragout premium. Aku mengirim email. Bukan ke Rian. Ke Divisi General Affairs, GA, perusahaannya. Subjek, penawaran vendor tetap kudapan rapat, dapur Arini. Aku tidak perlu menunggu lama. Bisnisku punya reputasi. 3 hari kemudian, aku diundang untuk presentasi dan membawa sampel. Aku berjalan ke gedung mewah itu. Gedung di mana pengkhianat itu bekerja. Aku mengenakan batik terbaikku, rambutku kusanggul rapi. Aku membawa 3 kotak besar berisi kue-kue terbaikku. Aku presentasi di depan manajer GA dan timnya. Mereka mencicipi. Mereka manggut-manggut. Enak sekali, Bu Arini. Jauh lebih enak dari vendor kami yang sekarang, kata manajer GA itu. Terima kasih, kataku tenang. Saat aku hendak pamit, aku, tidak sengaja, bertanya. Maaf, Pak. Saya teman lama Rian, CEO Anda. Apa dia ada di kantor? Saya cuma mau menyapa sebentar. Kami teman SMA. Manajer GA itu, yang kini sudah terpesona oleh lapis legitku, tersenyum lebar. Oh, ibu temannya Pak Rian? Wah, kebetulan sekali. Sebentar saya teleponkan sekretarisnya. 5 menit kemudian, aku diantar ke lantai paling atas. Aku masuk ke ruangan yang luas dengan pemandangan kota. Rian sedang berdiri menelepon, membelakangiku. Saat dia berbalik, dia terkejut. Arini, katanya, menutup telepon. Kamu? Arini si penjual kue? Aku tersenyum. Sekarang owner dapur Arini, Yan. Aku kesini mau menawarkan jadi vendor di kantormu. Rian tertawa, berjalan mendekat, dan menjabat tanganku erat. Luar biasa. Kamu terlihat beda. Sangat profesional. Tentu saja. Tentu saja kamu bisa jadi vendor di sini. Dia menatapku lekat. Tapi aku dengar, kamu dan Dimas? Aku tahu dia akan bertanya. Kami sedang proses cerai, kataku, tanpa emosi. Dia meninggalkan saya dan Bima. Ekspresi Rian berubah. Dari ramah, menjadi serius. Meninggalkan? Dia tinggal dengan wanita lain,
kataku pelan, seolah ini adalah rahasia yang menyakitkan. Apa? Rian tampak benar-benar kaget. Dimas? Pria yang kelihatannya alim itu? Yang selalu bilang dia kerja keras demi kamu dan Bima. Aku mengangguk pelan. Tepat seperti dugaanku. Dimas membangun citra palsu di kantor. Itu urusan pribadi saya, Yan. Saya di sini untuk bisnis, kataku, mengalihkan pembicaraan. Ini penting. Aku harus terlihat profesional, bukan pengadu. Tapi Rian menahanku. Tunggu, Rin. Wanita lain siapa? Sejak kapan? Aku menatap matanya. Sejak dia mulai kerja di sini, Yan. Sejak gajinya besar. Dan wanita itu, adik kandung saya sendiri. Rahang Rian jatuh. Aku memasang paku pertama di peti mati karir Dimas. Dan aku melakukannya sambil tersenyum. Dapur Arini resmi menjadi vendor tetap di perusahaan Rian. Setiap hari Selasa dan Kamis, box-box kue premiumku yang berlogo rapi diantar ke lobi mewah itu. Setiap rapat direksi, kudapan yang tersaji adalah hasil keringatku. Aku tidak pernah mengantarnya sendiri lagi. Aku punya tim. Tapi aku tahu, setiap gigitan lapis legit Surabaya yang masuk ke mulut Rian adalah pengingat baginya tentang aku. Tentang Arini. Dan aku tahu, Rian adalah pria yang cerdas dan punya prinsip. Dia benci dibohongi. Saat aku curhat padanya hari itu, aku bukan hanya menanam benih. Aku menyiram bensin ke tumpukan kayu kering. Aku tahu Rian akan mencari tahu sendiri. Dan dia melakukannya. 2 minggu setelah pertemuanku dengan Rian, seorang karyawan kepercayaannya, yang tak pernah kukenali, mulai memesan kue dalam jumlah besar dari Dapur Arini untuk acara pribadi. Dia datang sendiri ke rukoku. Saat sedang menghitung kotak, dia berkata pelan, "Saya dengar, suami ibu juga kerja di perusahaan kami, ya, Pak Dimas?" Mantan suami, koreksiku lembut, sambil mengikat pita. Wanita itu, sebut saja Mbak Ayu, tersenyum tipis. Pak Rian itu orangnya lurus, Bu. Dia paling tidak suka ada masalah di internal perusahaan yang bisa merusak citra. Aku mengangguk paham. Dan Pak Dimas, lanjutnya, kinerjanya memang bagus. Tapi sejak naik jabatan, dia jadi agak arogan. Banyak tim di bawahnya yang mengeluh. Dia sering meminjam ide juniornya dan mengakuinya sebagai idenya di depan Pak Rian. Bingo. Aku mendapatkan informasi lebih dari yang kuharapkan. Bukan hanya skandal pribadi, tapi juga masalah profesional. Dia juga sering reimburse biaya entertainment yang aneh-aneh, Bu. Mbak Ayu menambahkan, suaranya kini benar-benar berbisik. Biaya makan malam di restoran mahal pada akhir pekan. Tapi tagihannya selalu untuk 2 orang. Padahal dia bilang itu untuk menjamu klien. Klien? Aku tertawa dalam hati. Klien itu pasti Risa. Terima kasih infonya, Mbak, kataku, menyerahkan bonus 1 kotak bolu gulung. Semoga kuenya disuka. Dia tersenyum. Saya hanya menyampaikan apa yang saya lihat. Ibu Arini wanita kuat. Semoga sukses. Aku tahu. Rian sudah bergerak. Dia tidak menyelidiki Dimas secara langsung, tapi dia membiarkan telinganya mendengar keluhan-keluhan yang selama ini mungkin dia abaikan. Dan sekarang, dengan skandal pribadinya sebagai latar belakang, semua keluhan itu menjadi relevan. Sementara itu, surat panggilan pengadilan pertama tiba di alamat klaster mewah Dimas. Aku tahu ini dari penyelidik swastaku yang masih kupekerjakan untuk memantau mereka. Malam itu, pukul 11, ponselku berdering. Nomor Dimas. Aku tersenyum. Aku sedang menyusun laporan keuangan bulananku. Aku membiarkannya berdering 3 kali, baru kuangkat. Sengaja, ku buat suaraku terdengar lelah dan mengantuk. Halo? Arin? Suaranya meledak di telingaku. Penuh amarah. Apa maksudmu mengirim surat sampah ini ke rumah saya? Rumah saya? Bukan rumah kami. Dia sudah mengklaimnya. Surat apa, Mas? Aku lagi tidur, baru pulang kerja, kataku bohong. Jangan pura-pura bodoh. Surat dari pengadilan agama. Kamu menggugat saya? Oh, surat itu, kataku, nadaku kubuat datar. Bukannya itu yang kamu mau? Kita kan sudah tidak serumah.
Daripada aku dosa terus, Mas, gantung-gantung nasibku. Lebih baik kita resmi cerai. Cerai? Kamu gila? Kamu mau menghancurkan nama baik saya? Nama baik? Nama baik yang mana, Mas? Yang kamu bangun sambil tidur dengan adikku. Terdengar helaan napas kasar di seberang. Risa itu istri saya. Istri sah saya. Sah secara siri, kan? Sah di bawah tangan, kan? Sah sementara aku masih istri sah MU secara hukum negara, kataku, suaraku menajam. Kamu melakukan poliandri, Mas. Dan kamu menelantarkan aku dan Bima. Kamu tahu hukumannya apa? Jangan ancam saya, Arini. Aku tidak mengancam. Aku memberimu fakta. Kamu kira aku diam saja? Kamu kira aku wanita bodoh yang bisanya cuma menangis di dapur? Kamu. Dia kehabisan kata-kata? Dan asal kamu tahu, Mas, aku tidak menuntut apa-apa dari kamu. Aku cuma minta hak asuh Bima jatuh ke aku. Dan aku minta kamu tetap menafkahi Bima sesuai kewajibanmu. Itu saja. Nafkah? Dia tertawa mengejek. Kamu kan sekarang sudah kaya. Bos kue, buat apa minta nafkah dari saya? Itu kewajibanmu sebagai ayah. Bukan sebagai suamiku. Aku nggak butuh uangmu. Tapi Bima butuh pengakuan bahwa dia punya ayah yang bertanggung jawab. Oh, tunggu. Apa kamu masih bertanggung jawab? Kurang aja. Satu lagi, potongku. Kamu bilang Risa istri sahmu? Bagus. Di pengadilan nanti, aku akan bawa saksi dan buktinya. Foto pernikahan siri kalian sudah di tangan pengacaraku. Terima kasih, ya. Itu sangat mempermudah prosesnya. Hening. Di seberang, aku bisa mendengar napas Dimas yang memburu. Dia tidak menyangka aku punya bukti itu. Kamu mata-matai saya? Desisnya, suaranya kini penuh racun dan ketakutan. Aku cuma melindungi hak anakku. Kamu akan menyesal, Arini. Saya pastikan itu. Kita lihat siapa yang akan menyesal, Mas. Tute. Aku yang menutup telepon lebih dulu. Aku menatap laporan keuanganku. Bulan ini, omset dapur Arini menembus 100 juta rupiah untuk pertama kalinya. Aku bangkit. Bukan untuk tidur, tapi untuk ke dapur ruko. Aku mengambil adonan dan mulai menguleninya dengan kuat. Bukan karena marah, tapi karena aku butuh menyalurkan energi kemenangan ini. Aku tahu Dimas panik. Pria yang panik akan membuat kesalahan. Dan aku menunggu kesalahannya. Kesalahan itu datang 3 hari kemudian. Dimas, dalam kepanikannya, pasti merasa posisinya di kantor terancam. Dia harus mengamankan Rian. Dia melakukan hal paling bodoh. Dia mencoba menjelek-jelekkanku di depan Rian. Aku tahu ini dari Rian sendiri. Dia meneleponku sore itu, sesuatu yang jarang dia lakukan. Rin, maaf mengganggu. Aku cuma mau konfirmasi, suara Rian terdengar serius. Iya, Yan? Soal kue? Bukan. Soal Dimas. Dia baru saja dari ruanganku. Dia bilang kamu yang selingkuh lebih dulu. Dia bilang Bima bahkan bukan anak kandungnya. Dia bilang kamu mengusirnya karena kamu sudah punya pria lain, seorang pengusaha kaya. Aku terdiam. Darahku mendidih. Beraninya dia menyentuh Bima. Rin? Kamu masih di sana? Iya, Yan, kataku, suaraku bergetar, kali ini benar-benar karena amarah. Dia bilang kamu menuntut harta gono gini, minta setengah dari gajinya, dan mengancam akan menghancurkan karirnya jika tidak dituruti, lanjut Rian. Aku menarik napas dalam-dalam. Menenangkan diri. Yan, aku tanya satu hal. Apa kamu percaya? Hening sejenak di seberang. Jujur, Rin? Awalnya aku goyah. Dia terlihat sangat meyakinkan. Dia bahkan menangis. Menangis, aku mendengus. Bakat baru. Tapi, lanjut Rian, aku ingat satu hal. Aku ingat kamu di SMA. Kamu Arini, yang lebih memilih jujur dan dihukum guru daripada menyontek. Dan aku ingat melihatmu di pasar, mendorong gerobak, bertahun-tahun lalu. Orang seperti itu tidak akan berubah jadi iblis. Air mataku hampir jatuh.
Kali ini karena terharu. Lalu, aku melakukan sesuatu yang seharusnya kulakukan sejak awal, kata Rian. Aku menyuruh HRD mengecek reimbursement dan laporan kinerja timnya. Dan banyak yang janggal. Aku tersenyum. Jadi, kamu tahu dia bohong? Aku tahu dia pembohong ulung, Rin. Tapi soal Bima, itu keterlaluan. Dia memfitnah anaknya sendiri. Dia panik, kataku. Gugatanku sudah masuk. Dia takut kehilangan semuanya. Dia akan kehilangan semuanya, kata Rian, nadanya dingin dan final. Aku tidak bisa mempekerjakan orang yang punya integritas serendah itu. Orang yang memfitnah anaknya sendiri demi menyelamatkan muka adalah orang yang bisa menusuk perusahaan dari belakang. Apa yang akan kamu lakukan? Aku belum tahu. Tapi dia sudah menggali kuburnya sendiri. Kamu, fokus saja pada gugatanmu. Dan, soal Bima, kalau kamu butuh tes DNA untuk membuktikan di pengadilan, perusahaanku yang akan tanggung biayanya. Tidak perlu, Yan, kataku. Bima itu fotokopi Dimas waktu kecil. Hakim juga bisa lihat. Tapi terima kasih. Jaga dirimu, Rin. Dan terus kirim kue itu. Kue buatanmu satu-satunya hal jujur yang kudapat dari lingkaran masalah ini. Telepon ditutup. Aku menatap pantulan diriku di kaca oven yang gelap. Dimas baru saja memukul paku terakhir di peti matinya sendiri. Dia pikir dia menghancurkanku, tapi dia justru memberi Rian alasan yang sempurna untuk memecatnya. Bukan lagi karena skandal pribadi, tapi karena fitnah, karena kebohongan, karena ketidakjujuran profesional. Retakan di tembok kesombongannya kini telah menjadi lubang menganga. Dan aku siap untuk meruntuhkannya. Gedung itu, yang dulu dimasuki Dimas dengan keangkuhan seorang manajer baru, kini terasa dingin dan mengancam. Pagi itu, Dimas tidak diundang rapat. Dia dipanggil. Sebuah email singkat dari sekretaris Rian mendarat di inboxnya pukul 9. Pak Dimas, ditunggu Pak Rian di ruangannya. Sekarang. Dimas masih merasa di atas angin. Dia merapikan dasinya, menyemprotkan parfum yang dibelinya menggunakan reimburse palsu, dan berjalan angkuh. Dia pikir Rian memanggilnya untuk meminta maaf atas interogasi tempo hari. Dia pikir Rian, teman lamanya, pada akhirnya akan lebih percaya padanya daripada pada Arini, si tukang kue. Dia salah besar. Pintu ruangan Rian terbuka. Rian tidak sendirian. Di sana juga duduk kepala HRD, seorang wanita berwajah kaku. Duduk, Dimas, kata Rian. Nadanya datar. Tidak ada lagi, Mas, atau Bro. Ada apa, Yan? Tumben serius banget. Dimas mencoba tertawa, tapi suaranya tercekat. Rian tidak berbasa-basi. Dia melempar sebuah map tipis ke atas meja. Map itu terbuka, menunjukkan beberapa lembar kwitansi. Bisa jelaskan ini? Tanya Rian. Tagihan dinner di restoran Le Ciel. 3 kali akhir pekan lalu. Total 7 juta rupiah. Kamu reimburse sebagai entertainment klien. Klien yang mana, Dimas? Dimas menelan ludah. Itu klien dari Singapura, Yan. Lupa aku namanya? Klien dari Singapura, Rian manggut-manggut. Aneh, karena timku sudah cek ke Le Ciel. Mereka punya rekaman CCTV. Dan, klien, itu, anehnya, sangat mirip dengan Risa, adik iparmu. Atau istri sirimu. Darah surut dari wajah Dimas. Yan, Rian, kamu nggak bisa? Aku bisa, potong Rian, suaranya kini sedingin es. Aku bisa mentolerir banyak hal, Dimas. Tapi perusahaan ini dibangun di atas integritas. Kamu tidak hanya berbohong soal biaya makan. Kamu berbohong soal kinerja timmu. Kamu mengambil ide-ide junior dan mengakuinya sebagai idemu. Itu nggak benar. Siapa yang bilang? Seru Dimas, panik. Semua orang bilang. Rian menggebrak meja pelan, tapi dampaknya luar biasa. Mereka diam karena mereka takut padamu. Tapi mereka sudah bicara padaku. Rian, ini semua karena Arini, kan? Dia meracunimu. Dia tukang kue licik i. Suara Rian menggema. Jangan sebut nama Arini di sini.
Jangan sebut nama Bima. Rian berdiri, berjalan ke jendela, membelakangi Dimas. Aku membawamu ke sini karena aku percaya kamu temanku. Aku memberimu kesempatan. Dan kamu membalasnya dengan menusukku dari belakang. Kamu mencuri dari perusahaanku. Kamu memfitnah keluargamu sendiri. Rian, tolong. Aku Vilaf. Dimas mencoba memelas, berdiri dari kursinya. Vilaf itu sekali, Dimas. Kamu melakukannya berkali-kali. Rian berbalik. Dan fitnahmu tentang Bima itu bukan Vilaf. Itu menjijikkan. Kepala HRD akhirnya angkat bicara. Pak Dimas, berdasarkan temuan ini, penyalahgunaan dana perusahaan, pemalsuan laporan, dan perilaku yang mencemarkan nama baik perusahaan, kami memutuskan hubungan kerja dengan Anda. Efektif saat ini juga. Sebuah surat disodorkan ke hadapan Dimas. Surat pemecatan. Kamu memecatku. Suara Dimas terdengar seperti tercekik. Yan, kamu nggak bisa lakuin ini. Aku punya cicilan. Risa lagi hamil. Seharusnya kamu memikirkan itu sebelum kamu berkhianat, kata Rian dingin. Silakan kembalikan kartu akses Anda, kunci mobil perusahaan, dan laptop. Satpam akan mengantar Anda ke meja Anda untuk mengambil barang-barang pribadi. Anda punya waktu 10 menit. Rian, bangsat kamu. Dimas mengamuk. Dia mencoba menerjang Rian. Tapi Satpam yang entah sejak kapan sudah siaga di luar pintu, langsung masuk dan memegangi kedua lengannya. Lepaskan saya. Ini perusahaan teman saya, teriak Dimas. Dulu temanmu, koreksi Rian, merapikan kemejanya. Sekarang, kamu adalah aib. Dimas diseret keluar dari ruangan itu. Tatapan para karyawan yang dulu menghormatinya, kini berubah menjadi campuran antara kasihan, jijik, dan puas. Dia berjalan melewati bilik-bilik, statusnya berubah dalam sekejap, dari manajer logistik yang sukses, menjadi pengangguran terhina. Dia sampai di rumah klaster mungil itu saat matahari masih tinggi. Mobil SUV perusahaan sudah diambil. Dia pulang naik taksi online, membayar dengan sisa uang di dompetnya. Dia membanting pintu. Risa, yang sedang asyik menonton drama Korea di TV layar datar baru mereka sambil memakan es krim impor, terkejut. Mas, kok pulang? Katanya ada meeting, tanyanya manja. Perutnya yang buncit itu kini menjadi singgasananya. Dimas tidak menjawab. Dia melempar surat pemecatannya ke meja. Risa mengambilnya. Matanya bergerak cepat membaca. Manja di wajahnya hilang, digantikan kengerian. Dipecat? Maksudnya apa ini dipecat? Suaranya melengking. Mereka memecatku. Puas kamu? Balas Dimas. Amarah dan frustrasinya meledak. Aku? Kamu yang bodoh. Kenapa bisa ketahuan? Semua karena Arini. Jalang itu mengadu pada Rian. Dia menghancurkan kita? Dia nggak akan mengadu kalau kamu nggak ninggalin jejak. Pekik Risa, kini dia berdiri. Restoran mahal itulah. Es krim inilah. Kamu pikir aku nggak tahu kamu pakai uang kantor? Aku kira kamu pintar. Ternyata bodoh. Diam kamu. Dimas menunjuk wajah Risa. Kamu yang minta. Kamu yang bilang, Mas, aku mau ini, aku mau itu. Malu sama teman-teman. Sekarang kamu salahkan aku. Mereka bertengkar hebat. Rumah mungil yang seharusnya menjadi istana cinta mereka, kini menjadi neraka. Semua topeng luntur. Risa menangis. Terus kita gimana, Mas? Cicilan rumah ini bulan depan. Mobilku, kartu kreditku, susu hamilku. Dimas menjambak rambutnya sendiri. Aku nggak tahu. Aku nggak punya uang lagi. Semedahab. Di tengah pertengkaran itu, Risa tiba-tiba memegangi perutnya. Wajahnya meringis kesakitan. Mas, jangan drama kamu, Riz. Aku lagi Enggak, Mas. Ini sakit beneran. Risa berteriak. Di antara kakinya, mengalir darah. Aku tahu kabar pemecatan Dimas sore itu. Bukan dari Rian. Dari Mbak Ayu, yang mengirim pesan singkat, bendera perang sudah diturunkan paksa, Bu. Musuh kalah telak. Aku tersenyum tipis. Aku sedang mengawasi Bima mengerjakan PR mewarnai.
Kemenangan ini terasa hampa, namun memuaskan. Satu bidak caturku sudah memakan raja lawan. Tapi teleponku berdering lagi. Nomor tidak dikenal. Dengan Ibu Arini? Iya, saya sendiri. Kami dari Rumah Sakit Kasih Bunda. Apa benar ibu kerabat dari Ibu Risa? Jantungku berdebar. Kenapa rumah sakit meneleponku? Dia adik saya. Ada apa? Ibu Risa mengalami pendarahan hebat. Kami berusaha menghubungi suaminya, Pak Dimas, tapi nomornya tidak bisa dihubungi. Ibu Risa dalam kondisi kritis, dan sepertinya bayinya tidak bisa diselamatkan. Gagang telepon di tanganku terasa dingin. Bayinya tidak bisa diselamatkan. Kata-kata itu menggantung di udara. Bayi itu, bayi hasil perselingkuhan mereka. Buah dari pengkhianatan di ranjangku. Seharusnya aku merasa apa? Bahagia? Was? Syukurin. Itu karma. Tapi yang kurasakan hanyalah hampa. Keheningan yang aneh di dalam dadaku. Seolah kemenanganku baru saja ternoda oleh sesuatu yang nyata. Kematian. Sekalipun itu adalah janin yang belum lahir. Ibu Arini, apa ibu bisa datang? Pihak administrasi perlu bicara dengan kerabat. Kenapa saya? Tanyaku, suaraku lebih tajam dari yang kuinginkan. Di mana suaminya? Pak Dimas? Ponselnya tidak aktif, Bu. Dan saat pendaftaran tadi sore, Ibu Risa hanya bisa memberikan nomor ibu sebagai kontak darurat. Aku tertawa. Tawa kering yang pahit. Bahkan dalam kehancurannya, Risa masih tahu kemana harus berpaling. Ke kakak yang sudah dia hancurkan. Saya akan ke sana, kataku, menutup telepon. Aku menatap Bima yang tertidur pulas, kelelahan setelah mengerjakan PR. Aku menelepon tetanggaku, memintanya mengawasi Bima sebentar. Aku tidak pergi ke rumah sakit karena aku peduli pada Risa. Aku juga tidak pergi karena kasihan. Aku pergi karena aku harus melihatnya. Aku harus melihat kehancuran mereka dengan mata kepalaku sendiri. Aku harus memastikan bahwa apa yang telah kutanam benar-benar telah kutuai. Rumah Sakit Kasih Bunda bukanlah rumah sakit mewah. Ini adalah RSUD, Rumah Sakit Umum Daerah. Baunya khas, campuran karbol, obat, dan penderitaan. Jauh berbeda dari wangi di perusahaan Rian. Aku tahu, asuransi Dimas yang premium, yang selalu dia banggakan itu, sudah terputus bersamaan dengan surat pemecatannya. Gravitasi benar-benar telah menagih utangnya. Aku menemukan Dimas. Bukan di ruang tunggu VIP, tapi di koridor luar UGD, duduk di lantai yang kotor. Dia bukan Dimas sang manajer. Dia bukan pria angkuh dengan setelan rapi. Dia adalah pria hancur. Kemejanya kusut, ada noda darah kering, darah Risa, di celananya. Rambutnya yang biasanya klimis, kini lepek oleh keringat dan minyak. Matanya merah dan bengkak, menatap kosong ke ubin di depannya. Dia terlihat persis seperti saat pertama kali aku bertemu dengannya, pria kalah yang tidak punya apa-apa. Perlahan, aku berjalan menghampirinya. Suara langkah sepatuku membangunkannya dari lamunan. Dia mengangkat kepalanya. Saat matanya fokus dan menyadari siapa aku, kebencian yang murni dan kental langsung memenuhi matanya yang bengkak. Kamu? Desisnya, suaranya serak. Dia mencoba berdiri, tapi sepertinya energinya habis. Kamu kesini? Mau menertawakan saya? Dia berteriak. Beberapa perawat menoleh. Kamu puas, Arini? Puas? Kamu sudah ambil pekerjaanku. Dan sekarang kamu ambil anakku. Aku berdiri diam menatapnya. Hati yang dulu mencintainya, kini sedingin marmer. Aku tidak mengambil pekerjaanmu, Dimas. Integritasmu yang busuk yang melakukannya. Dan aku tidak mengambil anak MU. Tuhan yang mengambilnya. Jalan? Dia mengumpat. Ini semua rencanamu. Kamu pasti mendoakan ini terjadi. Aku mendoakan keadilan, koreksiku. Dan di mana kamu saat adikku meneleponku minta tolong? Oh, maaf. Di mana kamu saat istri sirimu mendaftarkan nomorku sebagai kontak darurat karena suaminya tidak bisa dihubungi? Wajah Dimas pucat. Ponselku mati. Habis baterai? Bohong, kataku datar. Ponselmu tidak mati.
Kamu yang mematikannya. Kamu tidak mau diganggu di tengah kemarahanmu, kan? Kamu tidak sanggup menghadapi kenyataan bahwa kamu sudah jadi pengangguran, kan? Dimas terdiam. Aku benar. Di mana dia? Tanyaku. Di ruang pemulihan. Dia baru selesai kuret. Bagus. Aku kesini karena rumah sakit meneleponku. Mereka butuh uang administrasi. Mata Dimas membelalak ngeri. Uang. Sesuatu yang kini jadi barang langka baginya. Rin. Aku? Jangan, potongku. Jangan minta padaku. Aku meninggalkannya dan berjalan menuju ruang pemulihan, mengikuti petunjuk perawat. Risa ada di sana. Di sebuah bangsal kelas 3 yang ramai dan bising. Hanya dipisahkan oleh tirai tipis berwarna hijau pudar. Dia terlihat kecil. Wajahnya yang biasanya genit dan penuh riasan, kini pucat seperti mayat. Bibirnya kering dan pecah-pecah. Sisa air mata mengering di pipinya. Saat aku membuka tirai, matanya terbuka perlahan. Awalnya kosong. Lalu, dia mengenaliku. Dia tidak marah seperti Dimas. Dia menangis. Tangisan yang dibuat-buat, tangisan yang penuh perhitungan. Tangisan yang selalu dia gunakan untuk mendapatkan apa yang dia mau. Mbak? Lirihnya, mencoba menggapai tanganku. Mbak Arini, tolong Risa. Aku memasukkan kedua tanganku ke dalam saku blazerku. Baikku, Mbak. Baikku hilang. Isaknya. Mas Dimas, dia jahat sama Risa, dia salahkan Risa. Dia bilang aku yang jahat, potongku. Risa terdiam. Dia bilang aku yang menyebabkan semua ini. Aku menatapnya lekat-lekat. Apa kamu juga berpikir begitu, Risa? Risa, si aktris ulung, menatapku dengan mata yang basah. Enggak, Mbak. Risa tahu Mbak Arini baik. Mbak? Hentikan, desisku. Hentikan sandiwaramu. Sudah tidak ada penonton di sini. Tangisannya berhenti. Matanya yang tadi memelas, kini berubah menjadi dingin. Sama dinginnya denganku. Jadi Mbak kesini cuma mau menghina. Aku kesini karena kamu menulis nomorku sebagai kontak darurat. Kenapa? Berharap aku akan luluh, kasihan, lalu membayar semua tagihan ini. Wajah Risa memerah. Kamu sudah ambil suamiku. Kamu sudah tidur di ranjangku. Kamu sudah ikut menikmati uang yang seharusnya jadi milik anakku. Dan sekarang, setelah semua habis, kamu kembali padaku. Aku adik Mbak, pekiknya pelan. Kamu parasit, balasku. Kamu dan Dimas. Kalian berdua parasit. Dan sekarang, inang kalian sudah mati. Kalian harus cari inang baru. Aku berbalik. Mbak, panggilnya, suaranya kini penuh kepanikan. Mbak Arini, jangan pergi. Risa nggak punya siapa-siapa lagi. Mas Dimas sudah nggak punya kerja. Kami diusir dari rumah klaster itu karena nunggak. Risa harus kemana, Mbak? Aku berhenti di ambang tirai. Seharusnya kamu memikirkan itu, kataku, tanpa menoleh. Saat kamu melepas pakaianmu di kamarku. Aku berjalan keluar dari bangsal itu, meninggalkan Risa yang mulai meraung-raung, kini tangisan yang sesungguhnya. Tangisan putus asa. Dimas sudah menungguku di koridor, wajahnya penuh harap. Gimana, Rin? Dia minta maaf, tanyanya bodoh. Aku menatapnya. Dia minta uang. Sama sepertimu. Wajah Dimas jatuh. Rin, tolong. Dia memegang lenganku. Aku menepisnya kasar. Pinjami aku. Aku sumpah aku ganti. Nanti kalau aku sudah dapat kerja lagi. Dapat kerja di mana, Dimas? Rekam jejakmu sudah hancur. Rian pasti memblacklist kamu di semua perusahaan relasinya. Kamu pikir memecatmu saja cukup bagi dia setelah kamu fitnah keluargamu sendiri. Dimas gemetar. Dia tidak memikirkan sejauh itu. Ini, kataku. Aku membuka dompetku. Bukan untuk memberinya segepok uang. Aku mengeluarkan selembar 50.000 rupiah. Ini untuk apa? Tanyanya bingung. Untuk ongkos taksi online. Pulang. Mandi. Dan hadapi kenyataan, kataku. Mulai besok,
Kamu bukan siapa-siapa lagi. Aku melemparkan uang itu ke lantai di depannya. Lalu aku berjalan pergi. Aku tidak menoleh ke belakang. Aku tidak peduli apakah dia mengambil uang itu atau tidak. Saat aku keluar dari rumah sakit dan menghirup udara malam yang pengap, aku tidak merasa bahagia. Aku merasa ringan. Beban itu terangkat. Balas dendamku tahap pertama selesai. Kehancuran finansial dan sosial mereka sudah dimulai. Sekarang, saatnya untuk tahap 2. Menyelesaikan perceraianku dan membangun kerajaanku. Hari itu, aku tidak memakai celemek berbau ragi. Aku memakai batik sutra terbaikku, yang kubeli dari keuntungan bersih bulan lalu. Rambutku disanggul modern. Aku berjalan ke pengadilan agama bukan sebagai istri teraniaya. Aku berjalan sebagai Arini Puspita, Direktur Utama, Dapur Arini. Bu Shanti, pengacaraku, menungguku di lobi, tersenyum percaya diri. Di seberang ruangan, aku melihatnya. Dimas. Jika di rumah sakit dia hancur, hari ini dia menyedihkan. Dia tampak lebih tua 10 tahun. Kemeja yang dipakainya adalah kemeja lama yang kuingat pernah ingin kubuang, warnanya sudah pudar. Dia kurus, matanya cekung, dan dia sendirian. Risa tidak menemaninya. Sidang ini adalah formalitas. Bu Shanti membeberkan semuanya dengan rapi. Bukti foto pernikahan siri. Bukti transfer ban yang berhenti total 8 bulan lalu. Bukti penelantaran anak. Akta kelahiran Bima, yang wajahnya di foto tak bisa disangkal adalah cetakan dari Dimas. Saat hakim bertanya pada Dimas apakah dia punya sanggahan, dia hanya menggeleng pelan. Saya tidak bisa, lirihnya. Dia bahkan tidak punya uang untuk menyewa pengacara. Hakim mengetuk palu. 1. Ketukan itu terdengar. Mengabulkan gugatan cerai dari penggugat, Saudari Arini Puspita. 2. Ketukan kedua. Menjatuhkan hak asuh penuh atas anak bernama Bima Sakti kepada ibu kandungnya. 3. Ketukan terakhir, yang paling keras. Mewajibkan tergugat, Saudara Dimas, untuk memberikan nafkah anak di luar biaya pendidikan dan kesehatan, sebesar. Bu Shanti telah menghitungnya berdasarkan gaji terakhir Dimas sebagai manajer. Jumlahnya besar. Mata Dimas terbelalak ngeri. Dia tahu dia tidak akan pernah bisa membayarnya. Itu adalah hukuman penjara finansial seumur hidup. Sidang selesai. Aku resmi menjanda. Aku berjalan keluar, merasakan matahari di wajahku untuk pertama kalinya sebagai wanita bebas. Arini. Suara itu. Aku berhenti, tapi tidak menoleh. Dimas berlari menyusulku, langkahnya terseret-seret. Rin, tolong, Rin. Dia berdiri di depanku, menghalangi jalanku. Aku minta maaf, Rin. Aku tahu aku salah. Sudah terlambat, kataku datar. Tolong soal nafkah itu cabut tuntutan itu, Rin. Dia memohon, matanya berkaca-kaca. Kamu tahu aku nggak kerja? Aku DKK. Rian memblacklist aku. Aku nggak bisa dapat kerja di mana-mana. Bagaimana aku bisa bayar segitu? Itu, kataku, menatap matanya dalam-dalam. Adalah masalahmu. Bukan lagi masalahku. Kamu jahat, Rin. Kamu tahu aku miskin, tapi kamu tetap. Aku jahat. Aku maju selangkah. Dia mundur. Di mana kamu saat Bima sakit dan memanggil namamu? Di mana kamu saat aku banting tulang di pasar sementara kamu bermesraan dengan adikku di kamarku? Kamu punya gaji besar saat itu, Mas. Apa kamu ingat Bima? Tidak. Kamu menelantarkannya. Saat kamu kaya. Sekarang, biarkan hukum yang memaksamu untuk mengingat dia saat kamu miskin. Tapi aku nggak punya uang. Itu urusanmu dengan negara. Bukan aku yang akan menagih. Tapi pengadilan. Jika kamu mangkir, kamu bisa dipenjara. Tepat saat itu, Risa muncul dari balik pilar. Dia tampak sama kacaunya dengan Dimas. Wajahnya pucat tanpa riasan, pakaiannya kusam. Perutnya yang buncit kini rata dengan cara yang tragis. Mbak tega, seru Risa. Mbak mau bikin Mas Dimas masuk penjara? Mbak mau bikin kami mati kelaparan? Aku menatap mereka berdua. Pasangan yang dulu angkuh di rumah klaster mereka,
kini berdiri di depan pengadilan seperti dua pengemis. Kalian tidak akan mati, kataku. Kalian masih punya tangan dan kaki. Bekerjalah. Seperti aku dulu. Mendorong gerobak ke pasar. Bangun jam 3 pagi. Rasakan. Nggak ada yang mau pekerjakan aku, teriak Dimas frustrasi. Kalau begitu, aku tersenyum tipis. Mungkin kamu bisa melamar di dapur Arini. Saya dengar, bagian cuci piring saya sedang butuh orang. Wajah Dimas merah padam menahan amarah dan malu. Aku membalikkan badan, kali ini benar-benar pergi. Jangan datang di hadapanku lagi, teriakku ke belakang, menggemakan kata-kataku di awal cerita. Aku tak butuh menolong pengkhianat. 2 bulan berlalu. 2 bulan itu, aku fokus pada hal yang paling penting, bisnisku dan Bima. Sesuai dugaanku, Dimas dan Risa hancur. Penyelidikku memberiku laporan terakhir, mereka terusir dari rumah klaster. Aset mereka, TV, sofa, kulkas, disita oleh bank karena cicilan kartu kredit Dimas macet. Mereka kini tinggal di sebuah kamar kos sempit di daerah kumuh di belakang terminal. Dimas, yang dulu seorang manajer, terlihat beberapa kali mengangkut kardus di pasar, menjadi kuli panggul. Risa, yang dulu bermimpi jadi nyonya, kini terlihat mencuci baju di sumur umum bersama penghuni kos lainnya. Mereka bertengkar setiap hari. Suara mereka saling menyalahkan terdengar oleh tetangga. Tak ada lagi cinta. Yang ada hanya kebencian dan penyesalan. Kehancuran mereka adalah musik di telingaku. Sementara mereka tenggelam, aku terbang. Aku baru saja menandatangani akta notaris untuk cabang keduaku, sebuah kafe kecil di pusat kota. Dapur Arini, Kafratese. Aku berdiri di lokasi yang masih berantakan karena renovasi, mengarahkan tukang di mana harus meletakkan oven baru. Sebuah mobil sedan mewah berhenti di depan. Mobil yang ku kenali. Rian keluar, kali ini tidak memakai jas. Dia memakai kemeja kasual, terlihat santai. Wow, katanya, menatap sekeliling. Kamu benar-benar melakukannya, Rin. Aku tersenyum, menyeka debu dari tanganku. Bismillah, Yan. Terima kasih sudah datang. Aku kebetulan lewat, katanya, tapi aku tahu dia tidak kebetulan. Dan aku dengar kabar soal sidangmu. Selamat atas kebebasanmu. Terima kasih, kataku. Juga terima kasih atas segalanya. Dia menatapku. Tatapannya berbeda dari sebelumnya. Tidak ada lagi rasa kasihan. Yang ada, kekaguman. Kamu yang harus berterima kasih pada dirimu sendiri, Rin. Aku hanya membuka pintu yang sudah retak. Kamu yang mendobraknya. Kami berdiri dalam diam yang nyaman sejenak, di tengah suara tukang mengetok paku. Rin, katanya, aku tahu ini mungkin terlalu cepat. Dan aku tahu ya, aku adalah bagian dari masa lalumu yang buruk, meski secara tidak langsung. Kamu bukan bagian yang buruk, Yan, potongku. Dia tersenyum. Syukurlah, karena aku ingin mengajakmu makan malam. Bukan sebagai CEO dan vendor. Bukan sebagai teman lama yang kasihan. Tapi sebagai Rian, yang ingin mengenal Arini, si wanita hebat di depanku ini. Jantungku berdebar. Sesuatu yang sudah lama tidak kurasakan. Aku menatapnya. Pria ini baik. Pria ini jujur. Dia menghargai integritas. Dia kebalikan dari Dimas. Dan dia mencintaiku? Mungkin. Aku tersenyum. Senyum tulus pertamaku pada seorang pria dalam waktu yang sangat lama. Aku nggak bisa, kataku. Raut wajahnya sedikit kecewa. Oh? Aku nggak bisa kalau malam ini, lanjutku. Malam ini aku harus menemani Bima belajar. Tapi, bagaimana kalau Sabtu? Di kafe ini. Kita bisa tes resep baruku. Mata Rian berbinar. Dia tertawa. Tawa lepas yang hangat. Sabtu, katanya. Sabtu adalah jadwal yang sempurna. Saat dia pergi, aku kembali menatap kafe baruku. Aku sadar, balas dendamku sudah selesai. Dimas dan Risa sudah hancur. Kini, saatnya untuk kebahagiaanku. 2 tahun telah berlalu. 2 tahun itu, aku tidak hanya membangun kafe. Aku membangun sebuah kerajaan kecil. Dapur Arini kini memiliki 3 cabang kafe dan 1 dapur pusat yang masif.
Aku tidak lagi mengaduk adonan, aku memimpin rapat dewan dan menandatangani slip gaji untuk 50 karyawanku. Rumahku bukan lagi rumah di gang sempit itu. Rian, yang cintanya setenang dan sedalam prinsipnya, telah menjadi suamiku. Kami tinggal di rumah baru yang dia beli, sebuah rumah dengan taman yang luas di mana Bima bisa berlari. Rian mencintai Bima seperti anaknya sendiri, dan Bima memanggilnya ayah. Kebahagiaan yang dulu kurasa mustahil, kini menjadi udaraku sehari-hari. Aku telah memaafkan? Tidak. Aku telah melupakan? Tidak. Aku hanya melanjutkan hidup. Aku mengemas rasa sakit itu, menguncinya di brankas baja di dasar hatiku, dan membangun istanaku di atasnya. Sore itu adalah hari Minggu yang cerah. Kami baru saja pulang dari acara sekolah Bima. Aku, Rian, dan Bima turun dari mobil, tertawa karena lelucon yang baru saja dibuat Bima. Bunda, ayah Rian bilang Bunda dulu jago manjat pohon, seru Bima. Itu fitnah, kataku sambil tertawa, merapikan rambut Bima. Ayahmu itu cuma iri. Aku nggak iri, aku saksinya, balas Rian, merangkul pinggangku. Saat itulah aku melihat mereka. Di seberang jalan, berdiri di depan gerbang mewah komplek perumahanku. Seperti dua hantu dari neraka. Dimas dan Risa. Dunia seakan berhenti berputar. Tawa di bibirku membeku. Rian, yang merasakan tubuhku menegang, langsung mengikuti arah pandanganku. Wajahnya mengeras seketika. Bima, sayang, kata Rian, suaranya tetap tenang. Masuk ke rumah dulu ya, sama Mbak. Ayah ada urusan sebentar sama Bunda. Bima, yang terlalu sibuk dengan pialanya, mengangguk dan berlari masuk. Rian memegang tanganku. Kamu nggak harus bicara sama mereka. Nggak apa-apa, Mas, kataku. Ini harus selesai. Mereka melihat kami. Dan mereka mulai berjalan menyeberang jalan. Waktu 2 tahun telah menjadi hakim yang kejam bagi mereka. Dimas, yang dulu gagah, kini bungkuk. Wajahnya tirus, cekung, dan ada codet tipis di pelipisnya, bekas perkelahian, mungkin. Pakaiannya kotor dan lusuh. Dia terlihat seperti pria yang telah menyerah pada kehidupan. Risa. Oh, Risa. Kecantikannya yang dulu ia banggakan telah luntur. Tak ada lagi daster satin. Yang ada hanya kaos pudar dan rok kusam. Kulitnya gelap tak terawat, dan matanya liar dan penuh kebencian. Tapi saat menatapku, kebencian itu ditutupi lapisan kepalsuan. Mereka berhenti beberapa langkah di depan kami. Bau asam keringat dan debu jalanan tercium dari tubuh mereka. Sangat kontras dengan wangi kolon Rian dan parfumku. Arin. Suara Dimas serak, seperti kertas amplas. Rian melangkah maju, berdiri sedikit di depanku, menjadi perisai. Ada apa? Tanya Rian, nadanya dingin dan berwibawa. Risa, melihat Rian, langsung memasang sandiwara terbaiknya. Dia jatuh berlutut di aspal. Mas Rin, Mbak An? Dia mulai meraung. Tolong kami, Mbak. Toh? Dimas hanya berdiri mematung, malu, tapi tidak punya pilihan. Tolong, Mbak. Kami kelaparan. Isak Risa. Kami nggak makan 3 hari. Mas Dimas. Cukup sandiwaranya, Riz, kataku, suaraku membelah udara sore itu. Aku melangkah keluar dari belakang Rian. Risa terkejut melihatku, melihat tatapanku yang sedingin es. Mbak Arini. Risa mencoba meraih kakiku. Aku mundur selangkah. Jangan sentuh aku. Rin, kini Dimas yang bicara. Dia menatapku. Tatapan pria kalah. Aku dapat surat panggilan lagi. Aku bakal dipenjara. Tunggakan nafkah anak itu, aku nggak bisa bayar, Rin. Kamu tahu aku nggak bisa. Ya, aku tahu, jawabku. Tolong, cabut tuntutan itu, mohonnya. Aku rela ceraikan Risa kalau itu yang kamu mau. Aku rela jadi pembantumu. Apa saja. Tapi jangan biarkan aku dipenjara. Mas, pekit Risa tidak terima, dia bangkit. Apa maksudmu? Kamu mau ninggalin aku? Diam kamu, bentak Dimas pada Risa. Ini semua gara-gara kamu. Gara-gara kamu aku hancur. Aku? Risa menjambak rambut Dimas.
Kamu yang bodoh. Kamu yang ketahuan. Mereka mulai bertengkar. Di sana, di depan rumahku. Saling memaki, saling mendorong. Pemandangan yang menyedihkan. Cukup, teriakku. Mereka berhenti, terengah-engah. Aku menatap mereka satu persatu. Dua sampah masyarakat. Kamu, aku menunjuk Dimas. Tunggakan nafkah itu bukan urusanku lagi. Itu urusanmu dengan hukum. Itu utangmu pada Bima. Kalau kamu di penjara, itu adalah takdir yang kamu pilih sendiri saat kamu lebih memilih membiayai selingkuhanmu daripada anakmu. Lalu aku beralih ke Risa. Dan kamu, adikku, kamu datang minta tolong padaku. Aku tertawa. Kamu lupa? Aku sudah tidak punya adik. Adikku sudah mati, di hari dia mengkhianatiku. Mbak, jangan gitu, Mbak. Kita ini keluarga. Lirih Risa, mencoba taktik terakhir. Keluarga? Aku menatap Rian di sisiku, yang menggenggam tanganku erat. Ini keluargaku. Aku merogoh tasku. Dimas dan Risa menatap penuh harap. Mereka pikir aku akan mengeluarkan uang. Aku mengeluarkan ponselku. Satpam, kataku pada petugas keamanan komplek yang sudah mengawasi dari posnya. Di depan rumah saya ada dua pengemis yang mengganggu. Tolong usir mereka. Mata Dimas dan Risa membelalak. Arini, jangan, teriak Dimas. Mbak, tega kamu, Mbak, raung Risa. Tega? Aku menatap mereka untuk terakhir kalinya. Tanyalah pada diri kalian sendiri arti kata, tega, saat kalian bermesraan di kamarku. Tanyakan itu saat kalian menertawakanku yang bau ragi. Tanyakan itu saat kalian memfitnah anakku. Satpam datang. Maaf, Pak, Bu. Silakan pergi. Kami nggak akan pergi, teriak Risa. Pergi, kataku. Dan jangan pernah datang ke hadapanku lagi. Kehancuran kalian adalah kebahagiaanku? Itu tidak benar. Aku berbalik, menggandeng tangan Rian. Kebahagiaanku, kataku tanpa menoleh, adalah hidupku yang sekarang. Tanpa kalian. Saat kami berjalan masuk ke gerbang, aku mendengar suara Dimas yang meraung frustrasi dan Risa yang menjerit-jerit mengutukku. Aku tidak peduli. Aku menutup pintu. 1 tahun setelah insiden di depan gerbang, aku duduk di meja kerjaku. Bukan di dapur, tapi di sebuah penthouse office di pusat kota. Arini Holdings kini menjadi nama yang tertera di lobi gedung ini. Aku telah melakukan diversifikasi. Dari kue, menjadi catering skala industri, dan kini merambah ke event organizing. Bima, yang kini sudah beranjak remaja, baru saja mengirimiku pesan foto. Dia memenangkan lomba pidato bahasa Inggris di sekolah internasionalnya. Di sampingku, Rian meletakkan cangkir teh hangat. Dia mampir di sela-sela jam makannya. Dia adalah mitra bisnisku sekaligus belahan jiwaku. Pernikahan kami tidak didasari oleh drama, tapi oleh rasa saling menghargai, kekaguman, dan cinta yang tenang dan dewasa. Senyum-senyum sendiri, godanya. Bima menang lagi, kataku, menunjukkan foto itu. Tentu saja. Ayah dan bundanya jenius, katanya bangga, mencium keningku. Makan malam di Le Ciel, malam ini? Merayakan? Aku tersenyum. Le Ciel. Restoran tempat Dimas dulu mengorupsi uang perusahaan untuk Risa. Kenapa tidak? Jawabku. Kita reklamasi tempat itu dengan kenangan yang lebih baik. Hidupku sempurna. Bukan karena tanpa cacat, tapi karena aku telah mengubah setiap luka cacat itu menjadi kekuatan. Aku bahagia. Kebahagiaan yang absolut. Lalu, bagaimana dengan mereka? Pikiranku sesekali masih melayang ke sana, bukan karena rindu atau benci. Tapi seperti orang yang sesekali melihat bekas luka lama dan teringat bagaimana dia mendapatkannya. Aku tidak perlu lagi menyewa penyelidik. Berita sampai padaku dengan sendirinya. Dimas, akhirnya, tidak bisa lari lagi. Setelah mengusir mereka, Dimas ditangkap. Bukan hanya karena tunggakan nafkah anak yang menumpuk hingga ratusan juta, tapi karena kasus lain. Dalam keputusasaan mencari uang, dia menjadi kuli untuk sindikat barang ilegal di pasar tempatnya bekerja. Dia tertangkap basah dalam penggerebekan. Tunggakan nafkah itu hanya menjadi pemberat hukumannya.
Dia divonis 7 tahun penjara. Aku membacanya di koran lokal, di halaman kriminal, sebuah berita kecil di sudut. Mantan manajer terlilit utang, berakhir jadi kaki tangan kriminal. 7 tahun. Waktu yang cukup lama untuk merenungi kebodohannya. Dan Risa? Setelah Dimas di penjara, dia benar-benar sendirian. Tidak ada lagi pria untuk diandalkan. Tidak ada lagi kakak untuk dihianati. Keluarga besar kami di desa sudah mendengar ceritanya. Mereka malu. Ibu kami, meski menangis, menutup pintu untuknya. Risa telah mencoreng arang ke wajah keluarga. Terakhir kali aku mendengar kabar tentangnya, dia ada di jalanan. Bukan mengemis seperti di depan rumahku. Itu masih terlalu terhormat untuknya. Dia terlihat di sebuah warung remang-remang di dekat terminal, tempat yang sama di mana dia dan Dimas dulu kos. Dia bekerja di sana, bukan sebagai pelayan, tapi sebagai teman minum untuk para sopir truk. Dia menjual satu-satunya hal yang dia tahu bisa dijual, tubuhnya. Kecantikannya yang luntur kini diobral murah demi semangkuk mie instan dan tempat menumpang tidur. Ironis. Dulu dia memakai daster satin untuk menggoda suamiku di rumahku. Kini dia memakai pakaian yang sama untuk menggoda pria manapun yang mau membayarnya. Kehancuran mereka luar biasa. Lebih hancur dari yang pernah kubayangkan. Sore itu, Rian dan aku benar-benar pergi ke Le Ciel. Kami duduk di meja terbaik, dengan pemandangan kota yang gemerlap. Kamu ingat, kataku pelan, sambil memutar gelas wainku. Tempat ini. Rian menggenggam tanganku di atas meja. Aku ingat. Tapi aku lebih suka ingatan yang ini. Kamu, di sini, bersamaku. Sebagai ratu. Aku menatapnya. Pria yang mencintaiku, bukan karena aku melayaninya, tapi karena aku setara dengannya. Aku teringat pada hari itu, di pengadilan. Saat aku berteriak pada Dimas dan Risa. Kehancuran mereka adalah salah satu kebahagiaanku. Apakah itu masih benar? Aku tersenyum. Ternyata tidak. Aku sadar, kebahagiaanku tidak lagi ada hubungannya dengan mereka. Kebahagiaanku tidak lagi didefinisikan oleh kehancuran mereka. Nasib mereka yang menyedihkan, itu bukan lagi kemenanganku. Itu murni hasil dari pilihan buruk mereka sendiri. Kebahagiaanku yang sesungguhnya adalah ini. Duduk di seberang pria yang kucintai, dengan bisnis yang kubangun dari nol, dan seorang putra yang cemerlang menungguku di rumah. Aku menghancurkan karir suamiku yang berkhianat. Ya, itu benar. Tapi setelah aku menghancurkannya, aku sadar, aku tidak menghancurkannya untuk balas dendam. Aku menghancurkannya untuk membersihkan jalan. Jalan agar aku bisa membangun istanaku sendiri. Dan dari puncak istana ini, pemandangannya sungguh indah. Sementara mereka, para pengkhianat itu, bahkan tak terlihat lagi di kejauhan. Mereka telah tenggelam di telan lumpur yang mereka ciptakan sendiri. 10 tahun telah berlalu sejak Palu Hakim membebaskanku. Aku berdiri di balkon ballroom sebuah hotel bintang 5. Dapur Arini adalah catering resmi untuk acara ini. Di dalam, Bima, putraku yang kini gagah dan baru saja lulus kuliah, sedang menarikan dansa pertamanya dengan tunangannya. Rian berdiri di sisiku, merangkul bahuku. Uban di pelipisnya hanya menambah wibawanya. Dia adalah sohku, rekanku, cintaku. Dia terlihat bahagia, Rin, bisik Rian, mengacu pada Bima. Dia mendapatkan semua yang tidak pernah kita miliki di usia muda, jawabku, menyandarkan kepala di bahunya. Stabilitas. Di tengah keramaian itu, seorang pelayan mendekat. Dia bukan pelayan. Dia manajer hotel. Ibu Arini, sapanya hormat. Ada yang ingin bertemu ibu. Di luar, katanya dia mengenal ibu dari pasar. Aku mengerutkan dahi. Rian menatapku, siap menjadi perisai. Saya temui dia, kataku. Aku berjalan menyusuri lobi marmer. Di dekat pintu lobi, di bawah cahaya lampu yang benderang, berdiri seorang pria. Dia sangat kurus. Pakaiannya bersih, tapi jelas-jelas pakaian sumbangan. Wajahnya dipenuhi keriput dan bekas luka kehidupan. Dia memegang sebuah sapu ijuk. Dia adalah petugas kebersihan hotel. Butuh waktu 3 detik bagiku untuk mengenalinya. Dimas, dia telah bebas.
Dan entah bagaimana nasib membawanya bekerja di tempat di mana aku adalah ratu. Dia menatapku. Tidak ada lagi amarah. Tidak ada lagi kesombongan. Hanya kehan. Dia menatapku seperti menatap matahari, terlalu silau. Bah? Arini, suaranya serak dan parau, nyaris tak terdengar. Saya cuma mau lihat. Saya dengar, ini acara ibu. Aku berdiri diam. Aku tidak merasakan apa-apa. Tidak benci. Tidak kasihan. Tidak ada. Saya? Dia melanjutkan, menunduk, tidak berani menatap mataku. Saya dengar kabar soal Risa. Aku menunggu. Dia meninggal, Mbak. 3 tahun lalu. Di rumah singgah. Kata dokter, hatinya sudah rusak. Aku mengangguk pelan. Aku sudah tahu. Ya? Dimas menelan ludah, air mata menggenang di matanya yang kuyu. Sebelum meninggal, dia cuma sebut satu nama. Bukan namaku. Dia sebut nama, Ibu. Berkali-kali. Hatiku terenyuh sepersekian detik. Bukan untuk Risa, tapi untuk ironi itu. Saya? Dimas meremas sapunya. Saya cuma mau bilang, saya minta maaf. Bukan supaya Mbak bantu saya. Bukan. Cuma saya harus bilang. Aku menatapnya. Pria yang telah menghancurkan hatiku, pria yang karirnya telah kuhancurkan. Kini dia berdiri di depanku, meminta pengampunan yang tak bisa mengubah apa-apa. Sudah terlambat untuk minta maaf. Dimas, kataku, suaraku tidak dingin. Hanya datar. Dan sudah terlalu jauh untuk membenci. Aku berbalik. Bak Arini, panggilnya. Aku berhenti, tapi tidak menoleh. Anak kita, Bima apa dia? Dia bahagia, potongku. Dia punya ayah yang hebat. Dan dia sedang berdansa dengan calon istrinya. Selamat bekerja. Aku berjalan kembali ke ballroom, kembali ke cahayaku. Aku meninggalkan bayangan itu di belakang, di tempatnya seharusnya berada, dalam kegelapan lobi yang sepi. Saat aku masuk, Rian langsung menyambutku. Siapa? Aku tersenyum, mengambil tangannya. Bukan siapa-siapa. Hanya Gema dari masa lalu. Dan Gema tidak bisa menyakitimu. Aku menarik Rian ke lantai dansa, bergabung dengan putraku. Malam itu, di antara tawa dan musik, aku akhirnya mengerti. Balas dendamku telah selesai bertahun-tahun lalu. Malam ini, aku baru saja menguburkannya.